ana karnaning marti siwi sinarung resmining kidung sinupa sinukarta agama agening aji agama adalah nafas kehidupan bagi bangsa Nusantara, menjadi penentu arah, tempat berpijak langkah ketika manusia mulai turun di bumi Nusantara. Spirit agama inilah yang melahirkan berbagai nama sebutan Tuhan. Para penganut Kapitayan menyebutnya dengan Sang Yang Tunggal, suatu zat yang tidak tersentuh oleh indera, tidak terjangkau oleh akal, tan kena kinaya ngopo. Orang Sunda menyebutnya dengan Sang Yang Karsiang, sebagaimana termaktub dalam kitab Amanat Galunggung. Orang Bugis menyebutnya dengan Dewata Swai, suatu zat yang maha agung yang memelihara alam. Tuhan-Tuhan inilah yang melahirkan berbagai macam ritus agama yang dijalankan secara turun-temurun oleh bangsa Nusantara. Ekspresi keagamaan ini disimbolkan dalam wujud gunungan sebagai citra kalpataru pohon iman. Akarnya adalah jiwa dan hati, ujungnya menjulang ke langit menuju ilahi. Pada masa kerajaan, hubungan agama dan negara berjalan sangat erat dan harmonis. Dibuktikan dengan penempatan para wiku, para bedanda, para brahmana, dan para kiai jadi tempat terhormat dan tempat bertanya bagi para raja. Sebagaimana tercermin dalam ajaran Wali Songo yang senantiasa memberikan bimbingan kepada para sultan, disebutkan dalam kitab Salokantoro, Bustanus Salatin dan Tajus Salatin. Ketika era penjajahan, agama tetap menjadi tempat terhormat bagi bangsa Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan terjaga dan terpeliharanya lembaga keagamaan di masa pemerintahan kolonial. Di masa pemerintahan kolonial Belanda terbentuk lembaga Priesthood, yaitu lembaga peradilan agama yang memberikan hak bagi para kadi, para ulama, para habaib untuk menjadi pejabat yang mengurus agama. Lembaga ini dipertahankan ketika masa pemerintahan Jepang, hanya diganti namanya. Kemudian atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemerintah Jepang mendirikan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini mengurus seluruh kepentingan umat yang disebut dengan Sumubu. Kiai Hasyim Asy'ari didaulat
menjadi pimpinan dalam lembaga Sumubu yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah NKRI terbentuk, Kiai Hasyim Asy'ari beserta dengan para pendiri bangsa yang lainnya terus memperjuangkan berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia. Disinilah KUA berdiri di seluruh pelosok tanah air sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Agama merupakan wujud dan bukti bahwa negara Republik Indonesia menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui KUA, umat beragama dibimbing, diarahkan dan dilayani. KUA menjadi perpanjangan tangan, wakil pemerintah, wakil amir, wakil sultan dalam menjalankan dan mengamalkan syariat Islam di bumi Indonesia. Demikianlah waktu terus berlalu. KUA menjadi pelayan umat. Dan perjalanan KUA menemani rakyat terus berjalan hingga era reformasi, membimbing dan membina umat dalam spirit kebangsaan, mendautkan persaudaraan, melayani dan mengamalkan kehidupan keberagamaan. Kini di bawah kepemimpinan Menteri Agama Gus Yakut Cholil Qomas dicanangkan program revitalisasi KUA di seluruh penjuru tanah air. Gus Yakut membangkitkan KUA menjadi kesatria yang gagah, tegar dan perkasa. KUA dibangunkan menjadi sosok kesatria yang menawan, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Berwajah tampan, berbudi bawa laksana. Siapapun yang melihat akan tertarik, siapapun yang mendekat akan merasa nyaman. Inilah revitalisasi KUA yang dicanangkan oleh Gus Yakut Cholil Qomas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. KUA tidak lagi menjadi tempat yang kumuh. KUA tidak sekedar mengurus asmara dan pernikahan, tetapi KUA menjadi pembimbing umat, pelan umat yang menarik siapa saja, membuat orang kesengsem dan mendekat untuk bertanya dan meminta petunjuk. KUA menjadi mata hati, telinga, mulut, tangan, dan kaki bagi Kementerian Agama sebagai wajah dari pemerintah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan tekad yang bulat, Gus Yakut mencoba merubah tidak hanya citra dan image KUA, tetapi juga wajah dan penampilan. Bangunan gedung yang megah, tempat yang nyaman, yang membuat siapa saja menjadi tentram dan nyaman berada di dalamnya.
KUA menjadi teman rakyat ketika susah. KUA menjadi pengayom rakyat ketika gelisah. Ketika masyarakat berkelahi sibuk berebut pedang kebenaran. Ketika masyarakat sedang terpecah belah dengan fitnah, hoak dan caci maki, maka KUA menjadi kekuatan perajut untuk menyatukan umat, kekuatan peneduh untuk tempat menyejukkan umat. Ketika umat kebingungan memilih jalan karena kebenaran dan kemunafikan, kejujuran dan kebohongan kehilangan batas, maka KUA tampil menjadi sosok yang membimbing umat untuk berjalan di jalan yang benar, membuka topeng-topeng kepalsuan, merajut umat dengan semangat moderasi dan keberagaman. Inilah revitalisasi KUA yang dicanangkan oleh Gus Menteri Yaakob. KUA menjadi pembimbing umat yang gelisah, menjadi oase yang memancarkan air bening, yang menyejukkan bagi siapa saja yang gelisah, yang membuat setiap orang bisa mereguk airnya untuk sekedar melepaskan dahaga, memainkan matahari kehidupan yang jernih, sehingga bisa menjadi tempat untuk menyejukkan jiwa dan hati. Dan seluruh program revitalisasi kantor urusan agama akan mulai berjalan, akan mulai melangkah, memberikan harapan baru bagi umat, memberikan pelayanan baru bagi masyarakat, sehingga menjadi tempat yang sejuk, nyaman, membimbing, melayani, dan mensejahterakan umat dari segala kegelisahan, segala kekurangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan revitalisasi KUA adalah cermin revolusi mental, cermin pembaharuan dalam peradaban yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Yakut Khalil Qomas. Selamat melangkah, selamat berjalan, berjuang untuk membangun umat, berjuang membangun bangsa melalui revitalisasi KUA.